During the action we saw but uncomfortable taste. Ya, kembali lagi di channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini, kita akan membahas kisah Sersan Mayor Durman, Bintara Kopassus yang tetap berpuasa di medan perang. Seperti apa informasinya? Sebelum kita lanjut video ini, ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mari kita bahas. Bagi Sersan Mayor Durman, prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat, bulan Ramadan memiliki makna yang sangat mendalam. Bahkan saat ditugaskan dalam operasi militer di Timur Timur, ia tetap menjalankan ibadah puasa, meskipun harus menghadapi kondisi perang yang berat. Sikap disiplin dan keteguhan imannya ini membekas diingatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Baisar Panjaitan, yang kala itu adalah komandannya dalam operasi Seroja. Menteri Koordinator Menko Kemaritiman dan Investasi Marves ini mengenang bagaimana Durman tetap berpuasa di tengah pertempuran sengit, menunjukkan ketakwaannya kepada Tuhan tanpa mengabaikan tugas sebagai prajurit. Pada tahun 1975 sampai 1976, Luhut dan pasukannya ditugaskan dalam operasi pengamanan di Timur Timur yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia, sebelum akhirnya merdeka pada tanggal 30 Agustus 1999 dan sekarang bernama Timor Leste. Dalam pertempuran melawan pasukan Fritlin yang memiliki kemampuan tempur tinggi, Durman tetap teguh menjalankan ibadah puasanya. Selama operasi, setiap prajurit membawa perlengkapan tempur yang sangat berat. Selain ransel berisi bekal dan perlengkapan pribadi, mereka juga harus membawa senapan otomatis AK-47, ratusan butir peluru, granat, serta berbagai persenjataan berat seperti RPG-2 dan mortir. Namun meskipun harus membawa beban puluhan kilogram dan bertempur setiap hari, Durman tak sekalipun membatalkan puasanya. Peraih Adi Makayasa Akademi Militer Nasional tahun 1970 ini mengenang momen ketika pasukannya beristirahat untuk makan siang di tengah medan perang. Saat itu, Durman dengan setia membukakan kaleng ransum tempur untuknya. Kadang, jika merasa bosan dengan makanan kaleng, Durman bahkan memasak sendiri makanan sederhana yang bisa ia olah di medan perang. Namun saat hal yang tidak pernah berubah, ia tetap berpuasa. Penasaran, Luhut pun bertanya kepada Durman, kenapa dia tetap berpuasa di tengah kondisi seperti itu? Jawabannya sederhana, yang tidak pernah Luhut lupakan, yakni Durman mengatakan, biar lebih dekat dengan Tuhan, ucap Luhut itu. Jawaban itu begitu membekas di ingatan Luhut. Baginya, Durman bukan hanya menunjukkan keteguhan imannya, tetapi juga dedikasi tinggi kepada negara dan atasannya. Meskipun berpuasa, ia tetap berjuang di medan perang dan menjalankan tugasnya sebagai prajurit tanpa mengeluh. Dalam pertempuran selama 5 bulan, pasukan yang dipimpin Luhut harus menghadapi pertempuran sengit hampir setiap hari. Dari total 110 prajurit yang tergabung di Kompi A pada awal operasi, hanya tersisa 80 orang pada Maret 1976. Situasi perang yang berat tak sedikit pun menggoyahkan tekad Durman dalam menjalankan ibadahnya. Kini, Durman menetap di Banten. Luhut terakhir kali bertemu dengannya dalam reuni Kopassus di Cijantung. Ia berharap suatu hari nanti Durman dapat membagikan kisahnya kepada lebih banyak orang sebagai inspirasi tentang dedikasi, keimanan, dan semangat juang seorang prajurit. Sekian informasi kali ini. Terima kasih.